Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Ruspida Jatimine, mahasiswi keperawatan semester 4 dari Universitas Indonesia Maju Jakarta. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih kali ini saya mau ngapain di sini? Oke, baik. Jadi betul yang apa yang tadi Ibu bilang. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang manfaat pijat bayi. Waktunya nggak lama kok, cuma 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelum dimulai, ada yang tahu nggak sih apa itu pijat bayi? Kalau yang tahu, silakan tunjuk tangan. Saya. Ya, namanya Ibu siapa? Saya Ibu Putri. Pijat bayi itu pijat yang dilakukan pada bayi yang fungsinya untuk membuat bayi nyaman. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Ibu Putri. Jadi sebelum kita mulai, saya ada leaflet nih. Silakan dibaca-baca dulu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi benar apa yang dikatakan Ibu Putri tadi, pijat bayi merupakan pijat yang dilakukan pada bayi. Tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah, membuat bayi nyaman, terus meningkatkan imunitas bayi. Nah, pijat bayi sendiri itu lebih ke arah memberikan elus-elusan di kulit, kayak perabaan pelan-pelan gitu dipijatnya. Jadi supaya si bayi itu nyaman. Nah, si pijat bayi ini tuh ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada bayi ketika ingin dipijat. Seperti pertama, bayi dalam keadaan sesudah minum susu, nah itu nggak boleh dipijat. Yang kedua, bayi dalam keadaan ngantuk. Yang ketiga, bayi dalam keadaan lapar. Dan yang keempat, bayi dalam keadaan rewel. Sebaiknya jangan dipijat. Tunggu bayinya tenang dulu. Terus, apa sih manfaat pijat bayi? Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Bu Putri kan. Salah satunya membuat bayi nyaman. Selain itu ada untuk memperlancar sistem pencernaan, mempertingkat sistem kekebalan tubuh. Terus selain itu mempererat rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum bayi dipijat? Yang pertama, kondisi si pemijat. Nah, si ibunya nih harus bersih, tangannya harus bersih, terus badannya juga harus bersih supaya si bayinya itu nyaman. Yang kedua, ada tempat tidur. Tempat tidur kayak telak atau tempat tidur si bayi. Yang ketiga itu ada bantal atau rumah kepala. Dan yang keempat ada baby oil. Bisa pakai baby oil atau bisa pakai minyak kayu putih. Dan yang kelima itu ruangan. Nah, untuk ruangannya sendiri lebih baik yang sirkulasinya cukup, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, segitu aja nih penyuluhan kesehatan dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Lulu. Ya. Izin bertanya, dari usia berapa bayi boleh dipijat dan berapa waktu yang dibutuhkan bayi untuk dipijat? Nah, baik Ibu Lulu, izin saya jawab. Untuk bayi sebenarnya boleh dipijat dalam usia sekitar 2 minggu atau usia 1 bulan gitu, sampai usia 6 bulan pertama. Nah, itu boleh dipijat. Nah, untuk waktunya sendiri sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, terus kalau misalkan mau dipijat, usahakan lihat waktu atau timing si bayi. Kayak waktu, dia mau bermain nih. Nah, usahakan di waktu bermain itu diselingkan untuk melakukan pijat bayi. Begitu Ibu, apakah terjawab? Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Sekian penyuluhan kesehatan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan praktek pijat pada bayi. Nah, pertama-tama perhatikan kondisi si bayi, apakah rewel atau tidak. Kemudian perhatikan kondisi ruangan. Dan jangan lupa alasi badan bayi menggunakan kain ataupun perlak.
Pertama-tama cuci tangan terlebih dahulu dan kemudian balurkan tangan menggunakan baby oil. Kemudian pijat dari bagian dahi seperti ini. Setelah itu dari dahi ke bagian alis. Nah, dari alis kemudian berlanjut ke bagian pipi. Dari kelopak dalam mata keluar ke area pipi. Kemudian pijat di bagian atas bibir bayi seperti ini. Seperti membuat bayi tersenyum. Kemudian bagian dagu bayi. Setelah itu lanjut ke bagian tangan. Nah, di bagian tangan kita seperti gerakan memeras seperti ini. Kemudian seperti gerakan membuat kue seperti ini. Lalu di tangan sebelahnya lagi sama gerakan memeras. Setelah gerakan memeras, gerakan mengadoni kue. Nah, setelah itu silangkan tangan bayi ke bahu sebelah kiri. Kemudian tangan sebelahnya lagi sama seperti ini. Nah, setelah itu ke bagian perut. Nah, di bagian perut ada gerakan. Yang pertama gerakan sayap kupu-kupu seperti ini. Setelah itu gerakan cross atau menyilang, yaitu dari bagian perut hingga ke bagian bahu seperti ini. Kemudian gerakan I love you, yaitu huruf I, kemudian huruf L, dan huruf U terbalik. Setelah itu gerakan mengusap dari bagian dada hingga ke perut. Setelah bagian perut, kita ke bagian kaki. Nah, di bagian kaki sama seperti gerakan di bagian tangan, yaitu memeras. Kemudian membuat seperti adonan kue seperti ini. Kemudian di kaki satunya lagi gerakan memeras. Kemudian gerakan membuat kue, itu istilahnya. Setelah itu angkat kedua kaki bayi, kemudian dorong kaki bayi ditekuk dan dorong ke bagian perut. Tujuannya supaya perut bayi tidak kembung. Setelah itu lanjut ke bagian punggung. Putarkan badan bayi pelan-pelan, kemudian usap dari punggung atas bayi hingga ke bagian bokong secara perlahan seperti ini. Kemudian gerakan thumb of the thumb atau mengetuk punggung bayi menggunakan kedua jari secara perlahan. Setelah itu gerakan kupu-kupu. Selesai.